selamat siang anak-anak. Ya semangat dong jawabnya. Selamat siang anak-anak. Baik, apa kabar hari ini semua? Oke, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kita memulai pelajaran ini dengan doa dulu ya. Ibu minta salah satu buat mengumpulkan dalam doa. Guru siap. Siap doa. Oke. Sebelum mulai, ibu mau tanya dulu, hari ini berapa orang yang nggak hadir? Keterangannya apa? Siapa yang menjawab? Jadi hari ini kita lanjut pembelajaran bahasa Indonesia minggu lalu. Oh, yang kemarin ya? Kemarin udah ulangan kemarin, yang bab yang kemarin. Jadi hari ini kita lanjut. Nah, hari ini kita akan lanjut apa? Coba dibaca yang di depan. Unsur intrinsik cerita. Hari ini kita akan melanjutkan dengan tentang unsur intrinsik cerita. Namun sebelum belajar, kita mau menunjukkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan sebuah lagu nasional. Ayo semuanya berdiri. Silahkan duduk. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya dulu. Kalian pernah bercerita nggak? Lebih sering kan bercerita. Jadi apa itu cerita? Kalian pernah tahu? Cerita tuh apa sih sebenarnya? Dongeng. Apa lagi? Cerita tuh apa sih? Kalian ngomong cerita. Tapi cerita itu apa? Ayo ngomong aja. Pengalaman, curhat, pernyataan, lihat. Jadi cerita itu adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Cerita bisa berbentuk dongeng, fabel, legenda, cerita rakyat dan lain-lainnya. Bahkan kayak cerita kayak pengalaman yang tadi pagi baru terjadi, itu pun bisa dinamakan apa? Cerita, bercerita. Dan cerita itu dapat memberikan hiburan dan pesan moral. Pesan moral itu apa? Tahu nggak pesan moral? Pesan moral. Ayo ngomong aja, jangan takut salah, ngomong aja nggak apa-apa.
Pesan, pesan apa? Pesan yang pesan yang dialami. Siapa lagi? Pesan moral atau pesan yang baik. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan, hari ini kita lihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Yang kedua apa? Coba dibaca bersama-sama. Menentukan tema tokoh, pengelolaan kata, halus, sudut, orang, gaya, bahasa, dan makna yang tepat. Lalu yang berikut, menganalisis unsur intrinsik berdasarkan isi cerita. Dan yang terakhir, menyampaikan hasil analisis dengan percaya diri dan tanggung jawab. Jadi kalau ada satu cerita, itu bukan hanya cerita aja, tapi ada yang namanya unsur intrinsik. Di dalam cerita itu ada satu unsur yang namanya unsur intrinsik. Nah, kita lihat ya. Unsur dalam cerita itu nggak cuma unsur intrinsik, tapi ada dua. Yang pertama unsur ekstrinsik. X berarti hal-hal yang di luar. Kalau intrinsik berarti hal-hal yang ada di dalam cerita. Jadi kan ingat kalau X berarti yang di luar. Kalau in berarti yang di dalam ceritanya. Kayak ini, unsur ekstrinsik adalah hal-hal di luar cerita yang ikut mempengaruhi isi cerita. Contohnya kayak latar belakang pengarangnya, budaya, dan nilai sosialnya. Itu kayak siapa sih yang mengarang ceritanya? Nah, itulah yang masuk dalam unsur ekstrinsiknya. Kalau unsur intrinsiknya itulah yang membangun cerita dari dalam, kayak ceritanya tentang apa, tempatnya di mana, siapa yang berada dalam cerita itu. Itu yang dinamakan unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik itu ada di dalam atau di luar? Kalau ekstrinsik? Luar. Kita lihat ada berapa macam unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Pernah dengar tema, Kak? Kalau pernah dengar, kalian sudah bayangin tema itu apa? Judul, betul. Yang kedua ada tokoh atau penokohan. Pernah dengar tokoh enggak? Apa itu? Pemeran. Kalau penokohan, karakter, sifat. Yang ketiga alur. Alur cerita. Yuk lebih lagi ya, alur cerita. Apa? Tentang jalannya cerita. Yang keempat adalah latar itu tempat kejadian cerita. Nah, yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang, kalian pernah dengar sudut pandang? Kayak gimana? Kalau menurut kalian sudut pandang itu kayak gimana? Seperti apa? Oke, kalau belum kita lanjut. Yang keenam ada amanat. Kalau amanat itu apa? Pernah dengar nggak amanat?
kita lihat dulu ya satu persatu. Nah, yang pertama ada tema. Tema adalah apa? Ayo coba dibaca. Pokok pikiran atau gagasan utama dalam cerita. Contoh tema yang pertama, persahabatan, keberanian, kejujuran, dan kecerdasan. Jadi kalau tema mah kalian udah ngerti kan tema itu apa, kayak yang mendasari cerita itu kayak apa sih, ya kan? Nah, yang kedua ada apa, coba dibaca. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah dalam cerita, sedangkan penokohan adalah pemberian bakat atau sifat terhadap tokoh. Jenis tokoh yaitu tokoh utama dan tokoh bantu. Tokoh watak yaitu baik hati, sombong, berani. Tokoh atau penokohan yang ini jangan ketukar ya, kalau tokoh berarti orangnya, siapanya. Siapa? Kayak contoh dalam cerita si Kancil, berarti tokohnya yang siapa? Penokohan si Kancil itu seperti apa? Baik hati, terus apa? Cerdas, cerdik, Pemberani. pembohong. Itu yang bisa masuk ke penokohan. Lanjut ke alur. Ya, coba dibaca alur. Jalan cerita dari awal sampai akhir. Tahapan alur. Puncak masalah, penyelesaian masalah. Jenis alur maju sebab akibat, alur mundur kilas balik. Ini kalian baca, ini kalian ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Jadi alur itu jalan ceritanya, kayak dari awal sampai akhir, dari awal ceritanya sampai akhir. Tahapan alur itu mulai dari pengenalan, muncul masalah, puncak masalah, penyelesaian masalah. Jenis alur itu ada dua. Yang pertama alur maju. Alur maju itu kayak mulainya itu dari kayak pengenalannya, dari muncul masalahnya. Kayak contoh cerita seperti kayak dia mah dari bayi, dari kecil sampai dia dewasa. Itu yang dinamakan alur maju. Kalau alur mundur atau kilas balik, kayak dia udah dewasa tapi dia ceritain lagi kayak masa kecilnya dulu gimana. Kalian pernah nonton film nggak yang kayak gitu? Nonton film atau apa yang kayak itu orangnya udah dewasa tapi dia ceritain lagi, dia balik lagi ke masa kecilnya. Itu yang namanya alur mundur atau kilas balik. Nah, yang keempat ada apa? Latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana. Jadi latar itu nggak hanya tempatnya, tapi ada waktunya juga, kapan, dan suasananya itu gimana dalam ceritanya. Jadi kalau nanti ada soal kayak ditanya latarnya itu apa, kalau bisa ditulis semua ya ditulis semua, kayak tempatnya di mana, waktunya kapan, kayak malam hari, terus suasananya di situ apa, marah, sedih, apa. Nah, kita lanjut ke sudut pandang ya. Ayo coba dibaca sudut pandang. Sudut pandang
itu ada dua. Yang pertama orang pertama dan yang kedua orang ketiga. Orang pertama aku itu contohnya kayak kalian menceritakan diri kalian sendiri. Kayak dalam ceritanya itu dia ceritanya pakai aku, kayak menyebut dirinya itu aku. Kayak kalian yang mengalami hal tersebut itu yang dinamakan sudut pandang orang pertama. Kalau yang kedua sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga berarti kita menceritakan cerita orang. Kamu menceritakan kisah orang, jadi pakainya di dia. Jadi kalau pas kalian lihat cerita, lihat itu di situ kayak pembicaranya gimana? Pakai aku atau di dia. Kalau aku berarti orang pertama. Kalau dia orang ketiga, bukan orang kedua ya. Lanjut ke amanat. Adalah pesan atau pelajaran yang disampaikan penulis kepada pembaca. Contoh amanat yaitu jangan mudah menyerah, jangan suka mencuri. Jadi amanat itu pesan atau pelajaran yang disampaikan. Pesan-pesan yang baik yang diambil dari cerita itu. Kayak itu menceritakan tentang apa, kamu ambil pelajarannya di situ. Itu yang dinamakan dengan amanat. Dan yang terakhir kita masuk ke gaya bahasa. Nah, ini yang perlu dilihat ya. Gaya bahasa adalah, ayo perlu dibaca. Gaya bahasa kalian perhatikan nanti di ceritanya. Kalau di ceritanya itu menggunakan bahasa yang sederhana yang kalian mudah mengerti, itu tulis saja bahasa yang sederhana dan mudah mengerti. Tapi kalau di dalam ceritanya banyak kayak perumpamaan menggunakan bahasa yang sudah menjadi menggunakan perumpamaan. Oke, sebelum kita lanjut, kita breaking dulu ya biar kalian nggak ngantuk. Ayo semua berdiri dulu.
Sekarang ibu akan bagi kalian ke kelompok yang kemarin ya. Ganti bu. Kalian itu kenapa ganti? Ya bentar. Sebelum ibu bagi dalam kelompok, ibu mau tanya dulu, kalian sudah paham belum yang tadi? Benar paham? Kalau ada yang ditanyain dulu. Nanti sudah di kelompok baru kalian nggak tahu. Kalau ada yang tanyain aja dulu. Kalau diganti, ya kalian hitung random aja ya. Hitung. Kemarin pakai berapa persen ya? Dari mana? Hitung dari situ 1 sampai 4. Udah ya. Masing-masing semua tenang dulu. Mulai dari kelompok 1 yang bangun dulu. Yang 1 kelompoknya jangan semua. Bawa bukunya aja, gak usah narik-narik. Bawa buku tugasnya aja. Yang kelompok 1 aja yang bangun dulu ya. Yang lain belum. Yang 1 Berapa
lihat film pendek berikut, cerita pendek berikut ya. Semua nonton dulu. Mulai ikut bantu. Alisa di pesisir pantai. Ya siap semua. Perhatikan baik-baik ya biar ayo. Legenda maling kundang. Alisa di pesisir pantai dilepas seorang ibu dan anak laki-lakinya bernama maling kundang. Sejak suaminya meninggal, ibu maling bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi, Maling. Ibu pergi berjualan ikan dulu ya, Nak. Maling mulai ikut bantu. Tentu saja. Maling kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar, ikan segar. Ayo Bu, silakan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Maling sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau berapa kilo ya ikannya? Saya juga 1 kilo ya Bu. Iya, sebentar ya, Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Maling semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Maling kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah waktunya untuk mengingatkan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin, Nak, untuk pergi merantau? Tentu Bu, doakan Maling agar bisa sukses nantinya. Akan Ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya, Nak. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa, anakku. Bersama dengan pemuda lainnya, Maling pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sematawayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Maling pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Maling pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak sematawayangnya. Ia selalu teringat dengan Maling saat melihat lautan. Maling, apa kabar kamu? Semoga kamu tetap sehat ya. Waktu pun berjalan, ibu Maling kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Maling tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari, rumahnya didatangi oleh pemuda. Permisi Bu, apakah Anda ibu dari Maling Kundang? Betul, saya ibu dari Maling Kundang. Maling saat ini menjadi saudagar kaya Bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Maling anakku, terima kasih ya, Nak. Pagi pun tiba, ibu Maling segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Maling anakku, aku sangat merindukanmu, Nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Maling kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Hah? Bukannya orang tua Maling kaya raya? Apakah dia bertarik Bu Maling? Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu kecil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Maling pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Maling segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Maling, kenapa kau berubah, Nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Maling. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang
Kapal yang membawa Mali terombang-ambing oleh cuaca badai hingga membuat Mali terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku. Mali terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Mali sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Mali, Bu. Seluruh tubuh Mali berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. Nah, jadi tadi kan kalian sudah menonton sebuah cerita. Sekarang silakan mengembalikan tugas. Jelaskan perkelompok ya. Jadi yang lain memang belum. Belajar bercerita. Yang kelompok satu, kelompok satu. Boleh, soalnya boleh kerja sama, tapi sebelum harus kalian kumpulin yang ada di sini. Temanya tulis sesuai cerita yang tadi kalian tonton. Kalau kalian tontonnya seperti yang bagi-bagi kamu yang tadi tema, kamu yang tokoh, kamu yang tokohan, kamu yang
Yang mana coba bang? Coba yang lihat depannya. Ya. kelompok yang mau menceritakan kembali tadi ceritanya itu isinya apa, ya kan? Jadi kita mulai dari kelompok 1, kita dengarkan cerita dari dia. Ayo perwakilan. Dibaca jawaban yang ada di situ. Ceritanya tadi tentang apa, alurnya.
Tepuk tangan buat Anissa, ayo. Yeay. Tepuk tangan buat Anissa. Kamu buat Ayo semua kita dengerin teman kita Anissa. Cerita tadi bercerita tentang judul cerita apa? Ayo kita sama dengan ayo ada 1, 2, 3. Ya. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Anissa. Sekarang perwakilan yang kelompok 2 menceritakan hasil kelompoknya. Kelompok 2 siapa tadi? Humaira. Tapi titik atas bawah.
Seorang anak yang dulu untuk hidupnya, lalu dia pergi merantau. Setelah pulang merantau, dia menjadi berguna. Adam. Penokohan melalui tunggal dan tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut yang kelompok 3. Maju Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Sidi. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari cerita yang tadi kalian udah mulai paham belum?
pertama, kita lihat dari judul ceritanya. Judul ceritanya tadi tentang maling kundang. Nah, yang pertama temanya tadi menceritakan tentang apa? Tentang kedurhakaan seorang anak kepada ibunya. Jadi temanya bukan ditulis lagi maling kundangnya, tapi ditulisnya cerita tentang apa? Jadi cerita yang tadi itu tentang kedurhakaan seorang anak kepada ibunya. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama tadi ada siapa? Maling kundang. Yang kedua siapa? Ibu maling. Yang ketiga ada ayah maling. Yang pertama, maling kundang tadi penokohannya sikapnya itu seperti apa? Sombong dan durhaka. Nanti yang masih salah dikoreksi ya. Yang ketiga, alurnya. Nah, ini tuh yang kalian masih bingung. Alurnya bukan ditulis semua dari awal lagi sampai akhir. Ditulis jalan tingkatnya aja. Tingkatnya aja yang kayak ini, alurnya maju. Dimulai dari maling hidup miskin, lalu dia merantau. Setelah merantau dia menjadi kaya raya, lalu pulang dan tidak mengakui ibunya. Lalu ibunya mengutuknya menjadi batu. Dan yang keempat, latar tempatnya di desa. Waktunya kapan tadi? Waktunya zaman dahulu. Dan suasananya tadi apa? Sedih. Apa lagi? Suasananya marah dan menegangkan. Yang kelima, ada sudut pandang. Nah, kalian masih bingung yang sudut pandang kan? Di ceritanya tadi itu sudut pandangnya orang ketiga, karena cerita menguraikan penyebutan nama tokoh dan menceritakan tokoh dari luar. Kalau tadi ceritanya maling menceritakan dirinya sendiri, berarti itu sudut pandangnya orang pertama. Yang keenam, amanat atau pesan moral. Pesannya apa? Jangan durhaka kepada orang tua dan jangan melupakan jasa ibu setelah sukses. Jadi kalau udah sukses jangan melupakan jasa orang tua kalian yang sudah capek menyekolahkan kalian. Dan yang terakhir, gaya bahasanya. Gaya bahasanya tadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dan diungkapkan. Oke, itulah jawaban dari saya. Cerita tentang tadi maling kundang. Nah, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, unsur intrinsik itu sangat penting karena apa? Karena menjadi penopang atau dapat membangun sebuah cerita. Apa artinya sebuah cerita kalau nggak ada unsur intrinsik? Nah, ada yang mau ditanyain? Udah paham semua sampai sini? Kalau udah paham semua sampai sini, maka pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, sebelum ditutup dan pulang, Ibu minta salah satu buat mimpin dalam doa. Dan
dulu kan